Surat terbuka buat Federasi Futsal Indonesia. Stop kata gue mah, stop, kalian jangan kayak gini lagi. Jangan bikin kita makin terkesima nih. Udah mah ketumnya nggak mau muncul di permukaan. Padahal itu momen yang sangat tepat ketika kita dapat emas SEA Games. Terus mereka bener-bener kompak antara ketum dan wakil ketumnya. Bukan malah saling lempar tanggung jawab. Dan yang paling baru, Atta Halilintar sebagai waketum FFI memberikan bonus kepada pemain Timnas Futsal Indonesia. Ho ho. Kok bisa gitu kalian tuh di satu organisasi kompak? Kok nggak mau kayak si A ngomongnya A, si B ngomongnya B? Kok bisa sih kayak begini sih? Ini kita di Indonesia bukan sih? Mari kita bahas, boy. Sebelum gue minta maaf dulu sama Mas Atta, gue harus ngebahas ini karena gue paling nggak bisa nih ngelihat adanya pemberian bonus begini nih. Dan gue bingung kenapa ngasih bonusnya ketika kita udah turnamennya selesai. Kenapa sih nggak ngasih bonusnya pas lolos dari kualifikasi dulu gitu, padahal kita belum lolos, terus ngasih sebuah jam tangan gitu. Inilah contoh nyata ketika sebuah cabang olahraga dipegang oleh orang yang punya passion. Apakah futsal nggak ada politiknya? Menurut gue sih mustahil ya kalau ada sebuah organisasi tanpa adanya unsur politik. Tapi kan politiknya tergantung setebal apa nih bos ya. Gue kalau ngomong politik ada kata ik gitu kayak ke-trigger gimana gitu. Terus kayak Pak Michael Sianipar sama Atta Halilintar ini kok kayak kompak banget gitu. Kawal terus futsal kita Mas Waketum. Kok akur gitu, nggak yang saling lempar-lemparan ketika gagal, tapi saling berlomba-lomba mencari spotlight ketika berhasil. Ininya all the respect buat gue untuk FFI. Tolong bawa Timnas Futsal Indonesia ke Piala Dunia. Berikan kita para fans bola ini ya obat gitu loh. So kalau menurut kalian gimana nih, Bo? Bukti, Pak Ketum dan Waketum akan menjadikan futsal Indonesia terbaik di Asia. Gimana caranya futsal kita nih? Tentu Mas Atta juga udah banyak kasih masukan sebenarnya. Tapi karena supaya teman-teman juga dengar gimana caranya hal-hal kreatif itu juga kita bisa makin lakukan lagi di futsal. Iya. Oke, keren juga pertanyaannya. Oke, kalau aku pribadi sih ngelihat futsal ini sudah berjalan dengan baik, udah banyak hal-hal kreatif yang dilakukan. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi ketika ada kolaborasi. Contohnya kemarin aku juga lumayan apresiasi kayak futsal series, dia udah punya ide kreatifnya. Kalau nanti mereka itu bisa berkolaborasi juga sama kompetisi-kompetisi lain, jadi kayak ada kolaborasi kompetisi. Nggak tahu sih, saya tuh kayak dari dulu tuh punya ide yang selalu saya sampaikan ke Mas Michael, yang megang kompetisi-kompetisi pelajar ini, mereka juga yang harus ikut memegang kompetisi nasionalnya. Karena ketika kolaborasi ini berjalan, terus aku juga ekspertisnya di bidang media, itu akan keren tuh Mas. Jadi ada dari tim operasional yang menjalankan, aku dari tim media, federasi, sama pemerintahan digabung Mas. Wah, itu sih olahraga futsal kita terbaik di Asia itu Mas. Kayak gitu. Jadi menurutku dengan adanya kolaborasi ini akan menjadi gebrakan yang bagus untuk futsal kita ke depannya. Ya di sini aku sih berterima kasih dengan Mas Tum yang bisa dibilang di futsal belum lama, tapi kemampuan organisasi dan kepemimpinannya dan juga mengajak banyak bidang untuk berkolaborasi ini cukup baik. ช่วยกันนะเว้ยแม่ง16ปีครั้งสุดท้ายแล้วเราเนี่ยแม่งบ้านเราต้องเล่นให้แม่งรู้เนี่ยว่าวันนี้เราคือเบอร์1อาเซียนเว้ยไป1 2 3 Timnas Indonesia, Raja Baru Futsal Asia Tenggara ya. Indonesia membuktikan kepada Thailand ya bahwa Indonesia bisa menjadi Raja Futsal Asia Tenggara. Ya, bagaimana tidak? Dari 3 pertemuan ya, dari berbeda kelompok umur di partai final Indonesia hanya kalah sekali ya di Timnas U19. Kekalahan ini bisa dibilang karena kalah mental saja ini pemain Timnas U19. Secara permainan kita bisa ngelawan kok. Sedangkan di Timnas Senior kita menang di SEA Games, kemudian kita juga menang di final lawan Thailand. 4 kali pertemuan kita menang 3 kali dan Thailand hanya menang sekali. Ya, kesuksesan Timnas Indonesia di ajang di Asia Tenggara ya dalam hal futsal ini membuktikan kalau futsal kita berkembang jauh ya. Kalau dulu kalau kita ketemu Thailand sudah ketar-ketir teman-teman, sekarang kita sudah bisa bilang kami adalah Raja Baru Futsal Asia Tenggara. Hanya waktu yang bisa membuktikan kalau kita konsisten ke depannya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Timnas Futsal U16 berhasil meraih gelar juara setelah mampu mengalahkan Thailand di partai final dengan skor 4-3. Ya, lagi dan lagi, futsalnya Timnas Indonesia membuat kita bangga karena ini adalah gelar juara kedua dari cabang futsal. Setelah sebelumnya Timnas Futsal Senior berhasil meraih medali emas dalam SEA Games Thailand kemarin. Dan kali ini lawannya masih sama, yaitu Thailand guys. Tapi skuad Garuda Muda Futsal kita ini mampu mengalahkan Thailand, sekaligus meraih gelar juara ASEAN Futsal U16 2025. Wih, benar-benar keren sih. So, kalau menurut kalian gimana?
Dulu tuh ya timnas Indonesia takut banget kalau ketemu timnas futsal Thailand karena timnas Thailand tuh jago banget. Tapi sekarang gue yakin kebalik, timnas futsal Thailand yang takut banget ketemu timnas futsal Indonesia. Karena apa? Kemarin seniornya udah dikalahin. Tadi U16-nya dikalahin. Sebentar lagi bakal ada U19-nya juga. Kalau sampai kalah juga udah selesai. Timnas Thailand besok-besok meriang kalau ketemu timnas Indonesia. Ya, lagi-lagi timnas futsal mengharumkan nama Indonesia. Kali ini adik-adik kita di timnas futsal U16 juara di edisi perdana AFF U16 atau ASEAN U16 Boys Championship. Akmal Nasrul Rizky dan rekan-rekan berhasil menjuarai ASEAN U16 Boys Championship setelah mengalahkan tim kuat yaitu Thailand di babak final. Sekali lagi selamat untuk Coach Reka Cahya yang berhasil membawa anak-anak ini menjuarai ASEAN U16 Boys Futsal Championship di edisi perdananya. Semoga aja di edisi-edisi berikutnya bisa diulang lagi. Dan kali ini surprisingly ada Pak Michael Sianipar yang di SEA Games kemarin nggak mau ikutan, tapi beliau kali ini ikutan, tapi cuma bentar tuh, langsung ninggalin panggung. Nggak mau foto-foto yang lebih lama lagi Pak, speed gitu. Semoga bukan cuma futsal yang bisa banggain timnas Indonesia, tapi juga timnas sepak bolanya. Kalau kalian suka sama konten gue, silakan follow komentarnya. Sikat! Ini mah gue makin gak ngerti sama futsal Indonesia. Gak yang senior, gak yang junior. Semuanya bener-bener bisa ngebanggain bos. Karena pasalnya timnas futsal U16 berhasil menjadi juara di ASEAN Championship setelah berhasil mengalahkan Thailand di kandangnya sendiri. Ho ho, gelo. PSSI lu lihat nih efek dari grassroots yang banyak tuh begini. Mari kita bahas boy. Gelo, merinding banget bos, kagak bohong gua. Ini adik-adik ini berangkat tanpa ekspektasi, tapi pulang bawa prestasi. Dan Thailand tuh bener-bener ya gimana ya, tarkam banget bos, mainnya bos. Ente main futsal apa beyond combat ente? Dan gua bener-bener angkat topi banget buat pemain U16 ini. Di umur segitu yang jangkauan kakinya belum panjang, lu harus bermain rapat, defense melawan power play itu nggak gampang. Tapi somehow mereka ya bisa ngelakuin itu. Dan skill individu timnas U16 ini boy, gue sih jujur nggak nyangka sih, gila keren banget mainnya. Ini sih jujur ya, gue kan masih belum mengulik ya buat U16 U19 futsal ini. Jadi gue nggak tahu nih mereka ini pemain-pemainnya udah pada main di Liga Pro atau belum. Maaf ya futsal ya, padahal kalian tuh berprestasi banget. Tapi ya saya belum ngulik nih, saya janji akan ngulik nih. Ini adalah impact dari banyaknya grassroots. Gue paham betul nih, tiap minggu tuh futsal tuh pasti ada turnamen. Mau dari U8, U11, U13, U15, U17. Tuh namanya grassroots tuh begitu. Hasilnya semua jenjang berprestasi. Bang, tapi kan itu kan cuma regional Asia Tenggara bang. Jangan disamain regional Asia Tenggara bola sama futsal, jangan disamain. Kita ada Thailandnya bos, Thailand tuh mainnya di dunia bos. Vietnam juga mainnya di dunia bos. Tapi intinya GG banget buat timnas U16. Semoga ntar jam 7 timnas U19 bakal juara juga. Dan semoga adik-adik tidak star syndrome dan menjadi pemain bintang juga ke depannya. So kalau berjalan gimana nih bos?